ini akan sedikit akan menyampaikan bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 21 Oktober tahun 2021 terkait dengan perpajakan dan hubungannya dengan Siskedes yang digunakan oleh rekan-rekan operator ataupun keuangan. Tentunya ada keterkaitannya terutama dengan penetapan pajak kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Perlu diketahui pada HPP ini ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini telah ditetapkan dalam pasal 7 yang mana pada bulan April nanti ke depan tahun 2022 pengenaan PNPN ataupun pajak pertambahan nilai akan berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan medio Januari sampai bulan Maret ya. Kalau bulan Januari sampai bulan Maret itu dikenakan pajak PPN itu untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh desa adalah sebesar 10% dan mulai bulan April seterusnya sampai tahun 2025 itu akan ditetapkan sebesar 11%. Dan untuk di tahun 2025 berdasarkan peraturan ini akan ditetapkan sebesar 12% ya. Seperti apa untuk pertambahan nilainya? Pajak pertambahan nilainya adalah besar ya. Ini ada di sheet-nya telah ditetapkan. Nah, ini. Nah, bentar. Nah, ini ya. Kita perbesar saja. Jadi, untuk tarif PPN ya, untuk di bulan Januari ini sampai bulan Maret 2022 itu ini menggunakan undang-undang PPN yang sebelumnya dan tarifnya adalah 10% dari belanja yang digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kita. Nah, untuk mulai 1 April 2022, nah ini akan berlaku mulai 1 April sebesar 11%. Nah, kemudian ini paling lambat 1 Januari 2025 ini sudah diterapkan 12%. Nah, bagaimana dengan Siskedes ya? Dengan Siskedes, karena di Siskedes itu sistemnya sudah otomatis ya, itu 10%. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di Siskedes sebetulnya ini bisa kita setting ataupun input secara manual ya. Misalkan di sini saya bikin sebuah SPP kegiatan, ya, saya menggunakan kecamatan contoh. Kita klik SPP definitif. Ini misalkan pelaksananya tanggal 29 Januari hari ini, ya. Misalkan Sahabat Beton, Jalan Usaha Tani. Kita simpan, klik. Ya. Kita cari kegiatannya. Ini Jalan Usaha Tani. Di sini Jalan Usaha Tani, pagu materialnya ini sebesar 76.570.000. Kita klik, kemudian kita klik, ya. Kita tambah, ya. Misalkan di sini ada belanja material sebesar misalkan totalnya ini 35 juta ya. Maaf, bukan di sini 35 juta. Rp35 juta. Misalkan penerimanya CP Rohman. Ya. Klik banknya. Ini belum diisi ya. Misalkan banknya BJB.
kode banknya itu ya 00, misalnya CP Rohman, lalu kita klik. Nah, sini kan langsung kita setelah dibikin kwitansinya, kita klik 2 kali, kita klik tambah, ya. Kita pilih untuk potongan pajaknya. Ini misalkan PPN-nya, ya. Di sini sudah otomatis kalau kita checklist, di sini sudah otomatis 10%. Nah, untuk Januari sampai bulan Maret ini tetap 10%, ya. Nah, nanti kalau untuk yang mulai 1 April kita tinggal dihapus saja ini, tinggal tambah 1 dari 11%, lalu kita pilih set. Nah, ini secara otomatis langsung terhitung 11%. 11%. Nah, dan ini pun bisa kembalikan lagi, kita rubah, misalkan menjadi 10%, nilainya akan berubah ya. Nah, jadi jangan takut kalau misalkan dengan perubahan nilai pajak ini, bagaimana dengan siskedes-nya gitu kan. Jadi siskedes ini bisa diatur sesuai dengan besaran pajak yang dikenakannya. Kalau misalkan 10% kita tulis 10% saja, kalau misalkan nanti 11% ya 11%. Lalu kita tinggal set. Nah, lalu kita masukkan billing pajaknya, misal ya angkanya di angka 0 saja. Lalu kita klik simpan, kita tambah, karena untuk belanja material itu dikenakan 2 pajak ya. PPN dibayarkan oleh si pembeli ataupun pemerintah desa dalam hal ini, ya. Kemudian yang PPh dua-duanya ini dibayarkan oleh si pengusaha sebagai penyedia. Nah, kita klik PPh dua-duanya, ini 150. Kalau kita ragu, kita kenakan dengan yang PPh pasal 22 final ya, 2%. Ya, lalu kita set, kita masukkan NTPN-nya, sama aja, biar beda ya. Oke, lalu kita klik simpan. Ya, lalu kita klik cetak berapa yang akan ditransferkan ke si penyedia. Yang ditransferkan ke si penyedia itu adalah sebesar Rp30.900.900, karena di sini ada potongan PPN 11% dan potongan PPh sebesar 2%. Jadi yang ditransfer si ke penyedia ada Rp30.900.900 ya. Dan total nilai belanja material itu adalah sebesar 35 juta, gitu kan. Nah, ini PPN-nya sudah ya. Nah, ingat, PPN itu dibayarkan oleh kita sebagai yang membutuhkan barang ataupun kita sebagai pembeli. Kemudian PPh ini dibayarkan oleh si toko ataupun si penyedia ya. Nah, ini potongan pajak PPN dan PPh wajib hukumnya dipungut langsung oleh Power Keuangan untuk disetorkan ke dinas pajak ya. Itu saja mungkin rekan-rekan untuk informasinya. Jadi jangan takut kalau memang nanti ada perubahan kebijakan terkait dengan pengenaan pajak PPN karena sudah diberlakukannya Undang-Undang 7 tahun 2021. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa sebelum ditutup, kalau memang video ini sangat bermanfaat, silakan di like dan di subscribe, juga di share biar banyak orang desa yang tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.